Saya mulai ya. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan pada hari ini, masih bisa berkumpul bersama dengan kawan-kawan semuanya. Kita bertemu di diskusi seri ke-26 LP3ES bekerja sama dengan Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik. Sore hari ini kita akan mengangkat tema tentang mengkaji penyematan label teroris kepada KKB Papua, solusi atau masalah. Kita sangat beruntung sore hari ini sudah ada 5 pembicara yang bergabung bersama dengan kita. Yang pertama ada Bang Gustaf Kawer, pengacara HAM Papua, ada Mbak Irin Gayatri dari LIPI, ada Mas Cahyo Pamungkas juga yang dari LIPI, ada Mas Gufron Mabruri dari Imparsial, dan ada Mas Beka Ulung Hapsara dari Komnas HAM. Saya ingin memperkenalkan diri saya Milda Istiqomah, saya yang akan menjadi moderator pada diskusi sore hari ini. Kawan-kawan semuanya, ada beberapa rules yang memang harus saya sampaikan di awal. Mohon pada para peserta untuk mematikan mic-nya agar presentasi dari masing-masing narasumber bisa berjalan dengan baik. Jika ada pertanyaan, mohon silakan diajukan di kolom chat tanpa harus menunggu sesi tanya jawab. Ya, mengingatkan kembali bahwa siaran ini juga disiarkan secara live di YouTube channel LP3ES Jakarta. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan bisa kemudian di-replay kembali dan dinyalakan kembali melalui rekaman tersebut. Kawan-kawan semuanya, pasca gugurnya Kabinda Papua, Brigjen I Gusti Putudani dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal senjata Papua, Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal 29 April kemarin menyatakan bahwa pemerintah menetapkan KKB tersebut sebagai organisasi teroris. Sejatinya memang diskusi kita pada sore hari ini terdiri dari beberapa perspektif, tidak hanya perspektif hukum, tetapi kita juga melihat dari dampak-dampak kemudian sosial, ekonomi yang kira-kira muncul dari penetapan organisasi teroris tersebut. Jadi pertanyaan besar memang apakah yang menjadi implikasi dari ditetapkannya KKB Papua. Di beberapa hari ini, kawan-kawan juga mungkin sudah banyak mendengar beberapa webinar diselenggarakan yang tujuannya untuk memberikan kajian-kajian akademis kaitannya dengan penyematan status teroris kepada KKB Papua. Beberapa pendapat yang pro dan kontra bermunculan, diantaranya adalah mereka yang kontra terhadap keputusan politik pemerintah ini menyatakan penyematan status teroris ini hanya akan memperburuk dampak psikologis, stigmatisasi, dan diskriminasi terhadap orang Papua. Alih-alih menyelesaikan konflik, pelabelan teroris justru berpotensi memicu eskalasi kekerasan dan menghambat proses perdamaian di Papua. Selain itu juga tidak hanya berdampak pada status keamanan yang ada di Papua saja ya, tetapi kalau kita ketahui sendiri bahwa sejak konflik Nduga yang terjadi di tahun 2018 sampai 2020, sebanyak 263 warga sipil tewas dalam konflik tersebut, dan paling tidak, kalau saya tidak salah ya, ada 37.000 orang yang mengungsi gitu. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada Bang Gustaf, karena memang jaringan internetnya tidak stabil ya. Jadi kita akan mendengarkan pemaparan Bang Gustaf melalui telepon. Mas Herlambang, saya boleh dibantu? Ya, saya akan kontak langsung beliaunya. Ya. Bukan nggak stabil ya, mati, nggak ada lagi. Mati. Tidak ada internet sama sekali di sana ya. Halo Pak Gustaf, mungkin ini sudah saya hubungkan ke forum. Apakah audien mendengar ini? Bisa terdengar dengan jelas? Coba Pak Gustaf, langsung. Ya, selamat sore dari Papua. Selamat sore, Bang Gustaf. Ya, terdengar jelas Pak Gustaf, silakan. Melbourne juga. Kedengaran sampai Melbourne. Silakan Pak Gustaf. Ya, selamat sore. Sore. Silakan Pak Gustaf. Udah terdengar di Zoom, silakan. Oke, moderatornya siapa ya?
Ibu Milda. Halo Bang Gustaf. Sudah ini, silakan ditunggu teman-teman. Silakan langsung ini sudah. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan buat saya dari Papua. Pertama saya mau katakan bahwa penetapan status KKB ini langkah mundur dari pemerintah Indonesia. Kenapa saya katakan langkah mundur? Pola-pola pendekatan seperti ini mengulangi pola-pola kekerasan yang lalu. Pemerintah tidak menempuh cara-cara dialog ya. Cara dialog teman-teman di IP tentu ada tawarkan yang lalu lewat Papua Roadmap dan kemudian juga ada lewat PDP. Kita di Papua kita punya toko-toko juga tawarkan soal Papua Baru. Papua Baru itu orang Papua bebas menentukan dirinya sendiri semua aspek gitu. Nah, yang terjadi penetapan status KKB ini saya pikir pemerintah terkesan menutupi pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Kita lihat saja periode untuk tahun 2020 itu kekerasan. Kita punya sekitar 35 kasus. Kemudian untuk TNI 19 kasus. Kemudian gabungan antara TNI dan Polri itu ada 9 kasus, baik penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan kemudian ada yang menyebabkan pengungsian besar-besaran di Intan, Puncak Jaya, dan juga Nuga. Nah, kasus ini kita bisa lihat yang tahun 2020, itu teman-teman dari TGPF investigasi di khusus Intan Jaya itu dari data yang mereka investigasi itu pelakunya hampir TNI yang terlibat. Jadi saya berikan contoh kasus pembakaran rumah dinas kesehatan itu tanggal 19 September 2020. Itu pelakunya dari hasil investigasi, pelakunya adalah TNI. Kemudian ada kasus penembakan kepala Kapolri itu 7 Oktober 2020. Pelakunya juga TNI. Kemudian kasus penghilangan 2 orang, itu 2 orang ditahan di Koramil. Sudah itu dibakar, dia punya dibuang ke sungai. Itu juga pelakunya adalah TNI. Kemudian dari hasil investigasi itu, dari dan Puspomnya, TNI Pusat itu mengumumkan dari pembakaran rumah dinas kesehatan itu 8 tersangka. Kemudian yang penghilangan 2 orang itu 9 orang tersangka, sedangkan untuk penembakan pendeta, termasuk pendeta Sadam Mani, itu pelakunya indikasi TNI tapi belum ditetapkan tersangka. Kita lihat lagi di Timika. Di Timika ada penembakan 2 pelajar ya, itu Armando Debari dan Roni Wandik. Mereka sedang mencari ikan dan kemudian ditembak dengan tuduhan TPN UPM. Nah, itu pelakunya hingga kini tidak terungkap. Terus di Puncak, kita setelah peristiwa itu ada lagi penembakan pelajar di sana. Rangkaian peristiwa ini kita lihat polanya dilakukan tadi di Timika itu dilakukan oleh polisi, yaitu Satgas Nemangkawi. Pola dari semua yang sudah terjadi ini dilakukan oleh TNI dan polisi. Yang terbaru kita dengar di Puncak penembakan terhadap guru dan kemudian tukang ojek. Kemudian diklaim ini dilakukan oleh kelompok KKB dan ini cara-cara yang dilakukan oleh teroris. Klaim itu dibuat oleh pemerintah dan kemudian ada saya lihat dari desain pemerintah ada toko-toko Papua yang diundang ke Jakarta ya oleh Menko Polkam. Ada dari perwakilan dari lembaga adat, kemudian ada dari pemuda adat, ada juga dari forum kerukunan umat beragama. Kemudian mereka mendukung untuk penetapan status TPN OPM atau KKB itu sebagai teroris. Nah,
dari rangkaian ini saya melihat bahwa desain pemerintah itu terlalu cepat begitu, terlalu cepat menetapkan status KKB, sedangkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI Polri itu tidak terungkap begitu. Tadi yang penetapan tersangka sampai sekarang kita tidak dengar pelakunya itu kondisinya berapa, pelaku yang lain diungkap berapa, itu tidak terungkap gitu. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, itu data dari, saya ambil data dari Elsam Papua dan ICTG ya, itu kasus pelanggaran HAM di Papua di daerah pesisir setelah integrasi sampai saat reformasi itu ada 749 kasus. 749 kasus belum dihitung korbannya gitu. Terus kemudian di daerah pegunungan sendiri yang sekarang ada terjadi operasi militer juga, itu data dari Human Rights Commission, itu penembakan di daerah pegunungan yang kemudian menimbulkan masyarakat meninggal, itu datanya adalah 4.146 kasus, 4.146 orang yang meninggal. Jadi bayangkan dalam 1 tahun angkanya mencapai 4.000. Nah sekarang kalau kita lihat kasus yang terjadi kemarin ini, setelah penetapan status KKB, kemudian timbul reaksi di masyarakat, dan ada operasi militer di Puncak ini. Informasi di kecamatan di Puncak itu sudah banyak orang mengungsi dan aparat sudah banyak di sana. Gitu. Kita belum punya data yang valid, tapi dari informasi di beberapa titik baik di Sentani dan di Mika itu mobilisasi pasukan begitu besar ke arah Puncak. Gitu. Oke, Pak Herlambang, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Gustaf atas catatannya. Saya kembalikan ke Mbak Milda. Ada pertanyaan balik untuk Pak Gustaf? Ya, saya rangkum dulu Mas, mungkin untuk beberapa hal atau beberapa poin tadi mungkin agak kurang jelas ya, tapi mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Jadi rekan-rekan semuanya, karena memang mungkin ada yang baru bergabung juga, ini harus saya sampaikan bahwa tidak ada jaringan internet di Papua, jadi kita hanya bisa berbicara atau berkomunikasi melalui telepon dengan Bang Gustaf, tapi kita mendapatkan informasi yang cukup bermanfaat tadi, yang cukup penting ya, bahwa beberapa poin yang bisa saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Bang Gustaf tadi adalah penetapan status KKB terhadap penetapan status teroris terhadap KKB ini merupakan langkah mundur dari pemerintah Indonesia, itu yang pertama. Dan sebetulnya pemerintah sendiri terkesan menutup kasus-kasus pelanggaran HAM, di mana diantaranya adalah penyiksaan, pengungsian, ada juga pelaku-pelaku kekerasan, penghilangan beberapa orang, penembakan, dan itu semuanya memang sampai sekarang penegakan hukumnya juga masih belum jelas gitu. Pemerintah mungkin di sisi yang lain juga sudah beberapa melakukan progres ya, diantaranya Bang Gustaf tadi menyebutkan ada beberapa tokoh Papua yang diundang gitu dari lembaga adat dan dari Forum Kerukunan Umat Beragama, tetapi memang belum memberikan hasil yang signifikan. Saya rasa itu ya. Ada beberapa kasus tadi misalnya di pegunungan penembakan terjadi sebanyak 4.146 dalam jangka waktu 1 tahun yang dilaporkan oleh Human Rights Commission. Gitu. Dan ada sekitar 749 kasus yang terjadi di pesisir. Mungkin nanti kalau ada yang harus dikoreksi, monggo Bang Gustaf, saya bisa dikoreksi. Tapi saya berusaha menyarikan ya apa yang disampaikan tadi. Terima kasih sekali sudah bergabung. Saya beralih ke Mas Beka dulu. Mas Beka, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Mbak. Oke. Ya. 10-15 menit ya Mas Beka, silakan waktu dan Oke, saya akan coba 10-15 menit. Ya, selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada teman-teman LP3ES dan juga Mas Herlambang yang sudah mengundang saya dan bersedia. Diskusinya agak geser sedikit, harusnya kemarin jadi hari ini, karena kemarin juga saya kebetulan ikut diskusinya teman-teman LIPI untuk tema yang sama begitu, dan saya kira pasca penyematan status teroris kepada KKB ini berbagai macam diskusi kemudian muncul
terkait dengan Papua dari berbagai macam perspektif. Tidak hanya perspektif soal hak asasi manusia saja, tetapi juga bagaimana perspektif dari tata kelola pemerintahan dan yang lain sebagainya. Dan saya kira ini adalah situasi yang baik begitu, kondisi yang baik sehingga kita bisa mendiskusikan Papua sekaligus juga mencari jalan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sikap Komnas HAM sudah jelas begitu ya. Dari awal ketika Pak Mahfud MD mengumumkan status teroris, Komnas HAM langsung memberikan statement bahwa tidak setuju penyematan status teroris itu. Saya kemudian juga diwawancari beberapa media dan statement saya, kita harus berhati-hati betul dengan penyematan teroris ini karena menghitung dampak di dalam negeri maupun juga dampak internasionalnya begitu. Dan saya kira penting juga kita melihat komitmen kita, kalau kita mau menarik ke konteks yang lebih luas begitu, komitmen kita terhadap hak asasi manusia ini kan juga sangat tinggi lah, kita ngomong komitmen Indonesia gitu. Kalau narik dari waktunya, Undang-Undang Dasar itu kita 45, tahun 45. Sementara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia baru 48. Itu kalau waktunya kita lebih tua sebenarnya. Substansinya juga begitu. Undang-Undang Dasar kita itu nggak kurang-kurang sebenarnya. Bicara soal hak asasi manusia, bahkan di hasil amandemen kan dari pasal 28 I sampai J itu kan bicara soal hak asasi manusia itu. 28A sampai 28J itu kan bicara soal hak asasi manusia dan bagi saya, catatan saya pribadi, mungkin tidak ada topik sebanyak hak asasi manusia ada dalam konstitusi kita. Gitu. Jadi kita juga kadang-kadang heran juga kenapa bisa ada pejabat publik atau kemudian tokoh politik yang lain sebagainya mengesampingkan hak asasi manusia dalam pertimbangan politik maupun dasar pengambilan kebijakan publik itu. Terus belum lagi undang-undang, berbagai macam undang-undang, ada undang-undang hak asasi manusia, pengadilan HAM, dan yang lain sebagainya. Plus kita meratifikasi sudah 8 instrumen hak asasi manusia internasional, plus 2 optional protokol. Terus Indonesia udah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk kelima kalinya. Ini kan kalau kita ngomong sebagai anggota Dewan HAM ini kan juga bicara soal komitmen, baik komitmen keluar maupun komitmen ke dalam. Keluar tentu saja ikut serta dalam perdamaian dunia kalau kita ngomong amanat konstitusi, maupun di dalam setiap kebijakan, langkah-langkah pemerintah harus didasarkan pada hak asasi manusia. Terus yang lain, kita punya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, dan yang lain sebagainya. Yudisial, yang itu kalau kita merunut pada mekanisme hak asasi manusia itu adalah salah satu yang karakter atau kemudian ciri bagaimana kemudian pemajuan hak asasi manusia di satu negara itu dijalankan. Tidak banyak atau kemudian sedikit begitu negara yang memiliki Komnas HAM sebagai lembaga pemantau, dan kita harus meletakkan itu sebagai pertimbangan begitu, betapa tingginya komitmen Indonesia itu. Nah, bagaimana dengan Papua begitu? Dengan Papua ini kalau saya begitu ada mencatat ada 3 lah ya, ada 3 situasi umum begitu di Papua yang bisa dilihat. Saya izin share screen ya, Mbak Milda. Silakan, Pak. Ya, supaya jelas. Dan kalau teman-teman jurnalis juga biar tidak salah quote. Ya. Sudah kelihatan, Pak? Ya. Nah, ini saya kira situasi umum di Papua. Yang pertama, soal siklus kekerasan yang tidak pernah berhenti, gitu. Yang terus memakan korban jiwa, baik
aparat keamanan, TNI Polri maupun juga KKB dan juga masyarakat biasa, masyarakat sipil, kadang-kadang juga orang yang tidak tahu apa-apa juga jadi korban, plus kerusakan fasilitas publik. Yang kedua, soal kualitas dan jangkauan layanan publik yang belum menjangkau semua daerah di Papua untuk pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya. Saya kira kita bisa melihat bahwa tata kelola pemerintahan di daerah, tata kelola pemerintahan daerah di Papua ini masih jauh dari harapan, sehingga ketika kita bicara soal hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, budaya ini juga masih jauh panggang dari api. Yang ketiga, catatan saya adalah pemerintah ini, khususnya di pemerintahan Pak Jokowi karena sudah 2 periode, lebih mengutamakan pendekatan hak ekonomi dibandingkan hak sipil, politik, sosial, dan budaya. Jadi jargonnya selalu kemudian investasi dan pertumbuhan ekonomi. Gitu. Tidak melihat bagaimana kemudian entitas masyarakat adat di sana, kemudian soal martabat masyarakat Papua, apakah sama dengan yang lain atau tidak. Contoh yang sederhana misalnya soal investasi. Kita bisa melihat di Merauke atau di Kirom sekarang dari hutan sudah jadi perkebunan sawit begitu. Kita jadinya bertanya-tanya bagaimana kemudian nasib masyarakat Papua, masyarakat adat Papua yang menggantungkan hidup dari hutan, tapi kemudian sudah jadi kebun segala macam. Apakah mereka terpinggirkan atau bagaimana kemudian nasib mereka? Nah ini saya kira perlu juga kemudian ada evaluasi betul bagaimana kemudian pemerintah mendekati masyarakat Papua. Bentar, ini. Ini soal siklus kekerasan. Saya kira saya mempertegas apa yang tadi sudah disampaikan pembicara yang sebelumnya, yaitu bahwa kalau daftar kekerasan di Papua saya kira sudah sangat banyak begitu. Bahkan ketika Komnas HAM tahun 2010 sampai membentuk tim kajian daerah operasi militer gitu. Ada peristiwa Pepera, peristiwa Biak, Wamena, terus Alama, Biak Berdarah dan yang lain sebagainya. Bahkan khusus untuk Biak Berdarah 98 rekomendasinya perlu penyelidikan lebih lanjut menggunakan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tapi memang sampai saat ini kami Komnas HAM belum pernah menindaklanjuti rekomendasi dari kajian tersebut begitu. Nah, di yang lain adalah sudah ada 4 peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat yang sudah diselidiki oleh Komnas dan dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Ada AB Pura 7 Desember 2000, ini sudah pengadilan, Wasior, Wamena 2001 dan 2003 plus Paniai. Nah, semua kejadian itu terjadi pasca tahun 2000. Kalau kemudian merujuk pada Undang-Undang 26 tahun 2000, maka harus segera diselesaikan lewat pengadilan HAM. Gitu. Itu soal pelanggaran HAM yang berat. Terus juga khusus untuk Paniai sebagai pelanggaran HAM yang berat, Presiden Jokowi pada saat perayaan Natal tahun 2014 berjanji menyelesaikan kasus Paniai. Gitu. Tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian. Bahkan ketika Komnas HAM sudah menyatakan peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, belum ada tindak lanjut, tapi malah kemudian Jaksa Agung mengembalikan berkas Komnas HAM. Ini siklus contoh-contoh siklus kekerasan yang ada. Berikutnya, maaf ini saya harus agak Nah, saya meloncat begitu tahun 2019 ini daftarnya kekerasan di tahun 2019, mungkin kita nanti materi ini saya share begitu. Terus ada juga tahun 2019 mencatat pasca peristiwa penembakan karyawan Istaka Karya di Nduga, ribuan orang mengungsi. Sampai minggu yang lalu saya
kontak beberapa kawan yang sedang tim relawan kemanusiaan yang sedang menangani pengungsi meminta data Komnas HAM, apakah punya data detail. Komnas HAM sampai saat ini belum punya data yang sangat detail tentang pengungsi ini. Saya kira ini juga akibat dari peristiwa penembakan Istaka Karya. Setelah ada penembakan kan kemudian diterjunkan pasukan keamanan segala macam dan akibatnya ribuan orang mengungsi. Jadi dampaknya bukan hanya dampak dari kekerasan, bukan hanya soal korban meninggal, korban luka-luka, tapi juga pengungsian, trauma dan yang lain sebagainya. Tahun 2020 siklus kekerasan juga terus terjadi. Korbannya aparat keamanan, TNI Polri, warga sipil, dan KKB. Yang menonjol ada penyerangan Koramil Jila, terus kontak tembak Brimob dengan KKB yang ini meninggal Brimob, terus kemudian ada pembakaran gereja Opitawa, di Kuala Kencana 2 warga sipil jadi korban, penembakan warga sipil di Nduga, dan juga penembakan pendeta Yeremia Zanambani. Khusus untuk penembakan pendeta Yeremia Zanambani, Komnas HAM investigasi langsung sampai ke Hitadipa, laporannya sudah diserahkan kepada Presiden, gitu. Tapi sampai saat ini seperti yang tadi Pak Gustaf sampaikan, belum ada tindak lanjutnya. Nah, bergeser dari tadi siklus kekerasan yang terus terjadi, saya kira kita juga harus melihat Papua ini tidak hanya soal kekerasan. Tadi Mbak Milda juga sudah sampaikan soal diskriminasi dan stigmatisasi. Ada stigmatisasi bukan hanya di Papua, tapi juga di luar Papua, di daerah-daerah misalnya paling sederhana mahasiswa dari Papua kesulitan mencari tempat kos-kosan, begitu tempat tinggal karena stigmatisasi itu. Bahkan kalau mau contoh kasus yang paling banyak terjadi juga di Malang ya, di Jawa Timur juga sering dapat informasi tentang tadi stigma dan juga pelarangan demonstrasi dan yang lain sebagainya, yang ini adalah contoh pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di Papua maupun di daerah lain, ketika mahasiswa Papua, aktivis hak asasi manusia maupun pembela hak asasi manusia demo menyatakan pendapat, dibubarkan dengan tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika sudah pemberitahuan tetap dibubarkan begitu. Ini kondisi lain di Papua. Nah, saya berangkat kemudian soal solusinya lah ya, solusinya. Saya kira kita bisa berangkat dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ada beberapa yang sampai saat ini juga belum selesai gitu. Belum selesai atau belum dilunasi lah janji-janji atau amanatnya. Misalnya soal lambang daerah. Lambang daerah di pasal 2 ayat 2 sampai saat ini juga belum ada, bahkan ketika ada momen dulu Gus Dur menyampaikan bendera bintang kejora boleh dikibarkan sebagai lambang adat, simbol adat, yang penting tidak di atas bendera merah putih, tetapi juga sampai saat ini tidak ditindaklanjuti dengan diformalisasi dan yang sebagainya. Gus Dur, saya kira Gus Dur sudah pernah memulai itu, gitu. Tapi sampai saat ini ya kita tahu sendiri seperti apa kondisinya. Terus kemudian Provinsi Papua dapat membentuk partai politik juga belum ada. Terus kemudian ini kaitannya dengan penyelesaian hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang berat, soal pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komnas HAM beberapa kali diajak oleh tim gubernur untuk memberi masukan, dan kami juga sudah memberi beberapa masukan, beberapa kali diskusi begitu. Tapi sepertinya sampai saat ini belum ada keseriusan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM di Papua dan juga soal klarifikasi sejarah Papua, karena itu juga jadi amanat Komisi Kebenaran Rekonsiliasi di Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, melihat dari
semua yang ada dan kemudian melihat kondisi politik plus juga referensi soal hak asasi manusia, saya kira Komnas juga sudah jelas proposalnya. Yang pertama proposalnya adalah kami mendorong betul pemerintah untuk menyelenggarakan dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan juga sebagai pembuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat, masyarakat adat, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memastikan proses penegakan hukum berjalan secara fair dan transparan. Artinya proses penegakan hukum ini ada di dua aras. Aras yang pertama adalah tentu saja KKB, begitu. KKB untuk kemudian siapapun pelaku kekerasan yang membawa korban jiwa di aparat maupun di masyarakat biasa, ya harus kemudian ditangkap, atau dikejar, tangkap, dan diadili gitu, dalam proses pengadilan yang fair dan transparan. Pun demikian dengan aparat keamanan, baik TNI, Polri, yang kemudian memang bersalah melakukan mengakibatkan korban jiwa gitu di masyarakat begitu, yang tidak bersalah gitu, tidak tahu apa-apa, ya harus kemudian diproses juga. Jadi proses itu ada di dua aras, tidak hanya bicara soal TNI Polri-nya saja, tapi juga kemudian KKB yang memang kemudian bersalah ya harus diadili. Itu proposal yang kedua. Proposal yang ketiga, saya kira kita bisa bicara soal otonomi khusus untuk penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia di masa lalu. Dan yang terakhir proposal dari Komnas adalah bagaimana kemudian pemerintah pusat, pemerintah provinsi membangun kebijakan dan mekanisme pemulihan korban pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Ini trauma, kaitannya dengan trauma, relasi sosial, ekonomi, dan yang lain sebagainya. Catatannya bahwa mekanisme pemulihan korban ini bukan berarti sedang membangun impunitas, karena proses penyelesaian atau proses status hukum dari pelanggaran HAM yang berat tetap ada, tetapi negara juga harus bertanggung jawab terhadap proses pemulihan korban. Itu kalau kita melihat dampak-dampak yang ada dan rekomendasi Komnas di dalam negeri. Nah, terakhir dari saya, Mbak Milda, soal penyematan terorisme ini juga melihat di internasional. Sudah. Masih bergabung. Di internasional. Tahun depan Indonesia akan UPR, Universal Periodic Review, begitu. Di situ kemudian adalah mekanisme rutin PBB untuk mengevaluasi kondisi pemajuan, penegakan, dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia. Saya khawatir kalau kemudian situasi di Papua itu tidak membaik, begitu, akan jadi isu yang kemudian jadi concern lebih besar di komunitas internasional, bukan hanya seperti tahun-tahun kemarin, tapi karena ini UPR, ini adalah sesi khusus di mana Indonesia memang ditanya dari A sampai Z, dan saya kira kita harus berpikir keras bagaimana kemudian Papua menjadi lebih baik, begitu. Dan penyematan teroris tentu saja bukan solusi yang realistis hari ini, bahkan sampai kapanpun, karena jalan damai adalah yang paling bermartabat untuk menyelesaikan kasus atau kompleksitas di Papua, begitu. Saya kira itu, Mbak Milda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Beka. Itu pas banget tadi 15 menit ya. Jadi saya berusaha mensarikan saja apa yang disampaikan oleh Mas Beka dari Komnas HAM. Jadi sebelum menjelaskan tentang situasi umum di Papua, tadi Mas Beka juga menyebutkan bahwa dari segi struktur dan substansi hukum, Indonesia sebetulnya tidak kurang-kurang ya. Jadi tadi disebutkan sudah ada Undang-Undang Dasar 1945, UHAM 1948, kemudian Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM juga sudah ada. Begitu juga dengan struktur hukum itu sendiri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan itu bisa menjadi modal utama menyelesaikan permasalahan HAM di Indonesia. Yang kedua adalah mengenai situasi umum di Papua, bahwa 3 poin tadi yang disampaikan oleh Mas Beka, siklus kekerasan tidak pernah berhenti,
Kemudian yang kedua adalah kualitas dan jangkauan layanan publik yang belum menjangkau semua daerah, dan pendekatan hak ekonomi dan entitas masyarakat Papua sendiri yang masih belum tercapai. Saya ingin mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Gustaf tadi ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Beka bahwa kualitas dan jangkauan layanan publik juga belum menjangkau semua rakyat, karena ketika kita sore hari ini mengundang Bang Gustaf untuk menyampaikan update terkait dengan kasus-kasus Papua juga tidak bisa ya, karena memang jaringan internetnya mati seperti yang disampaikan dalam chat pribadi tadi, bahwa jaringan internet mati setelah penyematan status teroris di KKB Papua tadi. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya, bahwa untuk bergabung di webinar saja sudah susah begitu ya, apalagi kalau kita bicara tentang hal-hal yang lain atau hak-hak yang lain. Mas Beka tadi mengakhiri dengan menawarkan beberapa solusi, dan intinya adalah penyematan teroris bukanlah solusi yang paling tepat yang bisa dilakukan pada saat ini atau pada saat-saat yang akan datang, juga itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Baik, terima kasih Mas Beka, mohon untuk tetap tinggal di ruangan Zoom karena mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Komnas HAM. Saya melanjutkan kepada Mbak Irin. Mbak Irin Gayatri ini adalah peneliti LIPI yang saat ini sedang menjalani studi S3 di Melbourne di Australia. Apa kabar Mbak Irin? Bisa terdengar jelas? Bisa. Suara saya ya? Bisa. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini alhamdulillah sudah buka. Jadi di sini sekarang jam 6:39. Ya. Mbak Irin silakan, waktunya 15-20 menit ya. Kita pengen banget mendengar pemikiran dari Mbak Irin kaitannya dengan kasus Papua ini. Silakan, baik. Mbak. Jadi sebelum saya mulai, terima kasih sebetulnya atas undangan untuk acara ini. Sebenarnya ini berawal dari sama-sama keprihatinan kita terhadap perkembangan terakhir di tanah air, khususnya di Papua. Namun mungkin agak berbeda sedikit dengan paparan kawan-kawan yang sudah lebih dahulu menggambarkan the degree of destructiveness, the degree of problems atau jumlah korban, siapa yang meninggal, mengapa meninggal, bagaimana korban sudah menumpuk angkanya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Saya hanya akan menyampaikan beberapa hal pokok yang kemarin kebetulan sudah sempat saya tulis di Jakarta Post. Cuman saya pikir tidak ada salahnya untuk dibagikan di forum yang sangat kita semua bisa respect ini. Pertama saya ingin merespon dulu apa yang sedang disampaikan, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Beka. Kebetulan sudah lama sekali nggak ketemu secara langsung dengan Beka ini, meskipun kita dulu sering bertemu muka untuk beberapa acara. Jadi saya melihat bahwa memang persoalan kita saat ini itu tidak hanya sekedar jadi karena sudah kemarin dinyatakan sebagai ada teroris ya, jadi OPM atau Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut KKB dalam bahasa polisi atau KST, atau dalam sudut pandang para pendukung kemerdekaan Papua sendiri disebut TPNPB. Intinya adalah memang label teroris ini meningkatkan eskalasi konflik di satu sisi. Di sisi lain, yang saya menjadi pokok kekhawatiran saya yang saya tuliskan di artikel kemarin adalah bahwa tidak mungkin dialog bisa dilakukan jika situasi seperti yang ketegangan setiap hari berlarut dan dirasakan oleh banyak orang itu masih terus berlangsung. Nah, sementara di sisi lain, LIPI sendiri, selain tentunya beberapa lembaga lain, itu sudah sering menyampaikan usulan, bahkan sejak masa saya ingat itu Presiden Habibie ketika di LIPI sedang menyelenggarakan awal-awal studi sebelum menjadi apa yang disebut kemudian usulan dialog Papua Jakarta. Termasuk juga pada perkembangannya kemudian dalam buku almarhum Murida dan almarhum Paterneles Tebay, kita juga mendapatkan informasi mengenai seberapa jauh sebetulnya upaya dialog itu bisa dilakukan, apa saja yang bisa dilakukan, dan mengapa kita harus melakukan itu. Jika tidak dilakukan dialog, maka pilihannya sebetulnya hanya dua, ya kan? Either you with us or against us. Nah, dalam konstruksi berpikir yang sifatnya diametral seperti ini, maka kami melihat, ya setidaknya saya melalui artikel yang saya tulis kemarin, sebetulnya masih ada jalan tengah yang bisa dieksplor oleh pemerintah.
terutama ketika pada masa 2 presiden terakhir. Yang barusan ini Pak Jokowi sudah pasti beliau pada periode kedua, dan Pak SBY pada periode pertama. Pak SBY bahkan sempat, jika teman-teman nanti bersedia membaca PDF filenya, saya akan kirim lewat chat room. Sebetulnya Pak SBY itu sudah sempat mereinterpretasikan dialog itu sebagai komunikasi konstruktif. Artinya, sebetulnya ada tendensi untuk merespon usulan dari kalangan sipil akademik terutama, yang memang melakukan riset, ground research, dan kemudian melakukan juga tanya jawab dengan OAP, termasuk juga kalangan non-OAP yang merupakan bagian dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Itu bisa dicek di publikasi LIPI sendiri yang pertama tahun 2008 dan kemudian yang update Papua Roadmap. Dan tentu saja kawan-kawan peneliti saya pada saat itu tidak hanya sekedar melakukan riset, tapi juga karena ini mandat dari APBN, ya, karena dibiayai oleh APBN, kita juga bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada jalan tengah loh, gitu. Tidak hanya sekedar untuk berhenti konflik dan di bawah todongan senjata. Tidak hanya sekedar kemudian masyarakat itu diam di tengah ketakutan karena ada konflik yang tak putus antara OPM dan TNI Polri. Jadi sudut pandang saya adalah mengapa pendekatan non-militaristik sangat penting dan saya percaya itu masih tetap dibutuhkan. Jika katakanlah memang tidak bisa dihindari lagi, maka harus dipikirkan bagaimana caranya untuk memitigasi agar tidak banyak jatuh korban sipil. Apa yang harus dilakukan? Ya kan? Persoalannya adalah bagaimana bisa memitigasi dan menjamin keamanan warga. Warga ini tidak hanya orang OAP saja, sudah pasti. Karena saya pikir dengan memberi label terorisme, memang itu menciptakan common fear, ketakutan yang luas di kalangan masyarakat sendiri, terutama di daerah yang terkait. Sebab barangkali pendekatan ini tidak diimbangi juga dengan investigasi mendalam mengenai siapa yang bisa dilabel teroris dan siapa yang tidak. Karena dia sangat cepat waktunya pasca Kabinda ditembak. Tentu saja kita semua sangat menyesali korban yang jatuh lagi ya, baik dari kalangan TNI Polri, apalagi dari kalangan masyarakat sipil. Karena nyawa manusia satu pun sangat berharga. Dan sebetulnya konflik ini sudah terlalu lama sehingga kita pikir, wah, kalau pendekatannya seperti itu lagi ya sungguh kasihan masyarakat di sana. Sehingga dalam artikel saya itu saya memberi usulan sebenarnya 3 hal utama. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk memberikan sudut pandang utama atau mainstreaming pendekatan non-militaristik yang mengutamakan keselamatan masyarakat sipil sehingga mereka tidak menjadi bagian dari apa yang disebut collateral damage. Collateral damage sudah pasti peluru nyasar kena ya sudah nggak bisa diurus. Makanya tadi pendekatannya BK sangat penting untuk melihat sebetulnya seberapa jauh itu bisa diaplikasikan dalam konteks ketegangan yang berlangsung saat ini. Hal kedua yang paling penting adalah saya sampaikan juga bahwa di antara policy maker sendiri, walaupun saya kemarin sempat baca dan mendengar agak emosional, barangkali Ketua Pak Bambang Susatyo mengatakan belakangan saja HAM, saya pikir itu merupakan statement yang tidak terlalu penting untuk disampaikan. Mengapa demikian? Karena ruang ekspresi kita yang kita nikmati hari ini itu adalah buah dari salah satunya reformasi pasca 1998. Reformasi pasca 1998 itu menyediakan ruang untuk institusionalisasi semua elemen-elemen demokrasi yang kemudian diadopsi dalam kerangka hukum di Indonesia sendiri seperti disampaikan oleh BK tadi. Jadi kalau menyampaikan HAM itu belakangan saja, it doesn't help. Dan itu justru menutup ruang diskusi yang penting dan cerdas disampaikan di tengah-tengah kecenderungan orang untuk mengglorifikasi cara kekerasan di wilayah yang memang masih mengalami konflik berkepanjangan. Dan saya pikir sebagai wakil rakyat juga sebaiknya memang partai memberikan arahan agar anggota tidak menyampaikan hal yang kira-kira punya implikasi jauh kepada pemenuhan hak asasi manusia semua rakyat Indonesia. Kalau kita pikir di Papua itu masih menjadi bagian dari Indonesia, mungkin secara diksi juga bisa dihitung. Janganlah kita melukai perasaan rakyat lebih lanjut. Kalau ingat dulu ketika Timor Leste sedang berlangsung ketegangan di Timor Leste, saya lupa itu kutipan siapa ya, win the heart and minds of the people. Itu tidak hanya untuk pendekatan militer saja, tapi juga pendekatan yang harus dilakukan oleh policy makers.
termasuk di sini partai politik. Mengapa? Karena Indonesia itu adalah demokratik multipartai. Jadi semua keputusan politik juga akan bermuara pada statement para pembesar di partai politik. Nah, berikutnya adalah, jadi penekanan saya adalah policy maker masih harus berpikir supaya tidak menyetujui berlarutnya penggunaan pendekatan militeristik di sana, terutama memikirkan implikasinya pada sipil, masyarakat sipil, mengurangi atau memitigasi kecenderungan collateral damage karena konflik yang berkepanjangan dan karena penggunaan senjata yang berkepanjangan baik dari kalangan TNI, Polri, dan juga UPM. Karena misalnya seperti yang terakhir, pembunuhan terhadap guru karena disangka intel dan lain sebagainya, itu kan juga sebuah implikasi dari konflik yang tidak berhenti atau protracted konflik. Seperti misalnya sudah ditelaah oleh banyak akademisi sejak periode 1990-an terkait dengan konflik di Papua. Silakan di Google, mungkin ada berapa ratus juta atau berapa ratus ribu entry terkait hal itu. Yang ketiga, saya pikir sebuah upaya untuk pendekatan yang komprehensif dan non-militaristik juga sangat penting karena itu dilakukan untuk memitigasi potensi dendam yang muncul di kalangan generasi muda Papua. Kita masih ingat tentunya demonstrasi berlarut-larut beberapa waktu yang lalu ketika muncul ungkapan rasisme. Menurut hemat saya, sebagai bagian dari generasi muda, ya katakanlah nggak muda lagi barangkali ya, karena saya punya anak satu, dendam itu akan mudah muncul. Kita lihat misalnya kasus. Untuk frame yang lain ya, 20 tahun setelah konflik, anak-anak generasi sekarang masih ingat apa yang terjadi. Mungkin itu kita terapkan misalnya pada konflik etnis di Kalimantan, atau di mana Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan beberapa tempat di mana pernah terjadi konflik pasca 1998. Apakah kita akan cenderung mengurangi pola-pola kekerasan seperti ini lagi di Papua? Saya kira tidak. Apalagi dengan maraknya globalisasi, dengan globalisasi yang bisa mengantarkan orang terhadap sumber pengetahuan yang cepat dan tepat, dan juga kalau dia punya akses, dia bisa mendapatkan informasi meskipun di blokade di pusat untuk telekomunikasi. Saya kira itu adalah bukan suatu perkembangan yang sehat. Saya pikir kita harus berpikir beyond current generation, karena generasi Papua ke depan dan juga generasi Indonesia ke depan, mereka tidak ingin juga hidup dalam stigma, gitu kan? Wah, Papua pemberontak atau teroris. Itu opsi yang saya kira sangat tidak tepat dan sangat merugikan masyarakat sipil secara umum. Di sisi lain, saya tidak akan membahas masuk ke ranah undang-undang anti teror ya, dan juga pencegahan ekstremisme kekerasan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Januari 2021. Itu juga harus dihitung implikasinya. Apa implikasinya kalau Anda sekarang mengatakan bahwa mereka itu adalah teroris? Lalu bagaimana dengan radikalismenya? Bagaimana ekstremisme kekerasannya? Apakah itu juga akan istilahnya diborong semua dalam leksikon pencegahan ekstremisme kekerasan yang sekarang sudah dilakukan oleh teman-teman untuk mencegah berkembangnya kekerasan? Sementara kan karakter persoalan di Papua ini sifatnya sangat teritorial, sangat lokal, bukan transnasional seperti terorisme yang dihadapi oleh undang-undang anti teror pada pasal-pasal tersebut. Saya tidak akan masuk ke diskusi teknikalitis perundang-undangannya, tapi saya hanya akan menyampaikan satu hal terakhir. Setelah kita berpikir ke depan, beyond generasi ke depan, artinya pendekatan non-militaristik yang mengutamakan dialog, persuasi, menyampaikan secara baik-baik, itu masih diperlukan supaya tidak ada dendam di ke depan dan ke depannya. Apalagi mereka ini anak-anak muda sangat kritis dan bisa mengakses apa yang terjadi di kampung halaman mereka. Tidak perlu stigma-stigma itu dilanjutkan. Yang terakhir adalah saya ingin menyitir apa yang disampaikan juga oleh senior saya di LIPI dulu, almarhum Muridan, bahwa dialog itu tidak membunuh siapapun. You can talk, you know. Dan di Papua sendiri kalau kita pelajari sebetulnya ada tradisi-tradisi lokal yang bisa membawa orang untuk duduk bersama-sama. Mungkin ini terdengarnya utopis karena tampaknya glorifikasi untuk perang lebih tinggi daripada akal sehat untuk menyuruh semua duduk dan bicara baik-baik, dari nggak usah dari hati-hati ya, mungkin secara sederajat saja atau secara beradab saja, sebagaimana disampaikan di preambul Undang-Undang 1945 amandemen keempat. Nah itu juga saya kembalikan lagi, kita kan bagian dari bangsa yang katanya kontribusi pada perdamaian. Artinya perdamaian di rumah kita sendiri juga, jangan lupa. Kita bisa aja
berperan dalam konteks ASEAN, kita bisa kirim United Nations Peacekeeping Operation yang angkanya akan dinaikkan oleh Menteri Retno as part of our commitment to foreign affairs. Tapi di dalam negeri juga sebaiknya kita harus ingat bahwa kita juga harus punya balance dalam konteks melihat dimensi dampak dari pendekatan non kekerasan, pendekatan yang sifatnya militeristik di Papua. Jadi menurut saya balancing itu tidak sekedar untuk hal lain ya, tapi juga bagaimana kita memperlakukan paradigma mengenai pembangunan perdamaian di luar Indonesia dan di dalam rumah sendiri. Dan itu bisa dimulai, saya pikir. Saya pikir itu saja Mbak Milda, terima kasih. Mengenai artikel saya bisa kirim di chat room. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irin atas pemaparannya yang singkat, jelas, dan tegas ya. Saya jadi kayak mendengarkan orasi nih kalau Mbak Irin lagi ngomong. Beberapa hal yang bisa saya sarikan dari presentasi Mbak Irin tadi, bahwa penyematan teroris hanya akan meningkatkan eskalasi. Itu mungkin yang penting kita garis bawahi ya. Beberapa pendekatan sudah dilakukan oleh Pak Presiden SBY dan sebagainya, tapi memang seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, belum banyak membuahkan hasil. Hanya saja penyematan teroris ini harus dilihat secara komprehensif implikasi yang muncul di Papua sendiri seperti apa. Ada common fear, kemudian ada collateral damage yang disampaikan oleh Mbak Irin tadi, dan beberapa hal yang kemudian harus menjadi perhatian bersama bahwa 20 tahun sesudah konflik, dendam itu tidak akan hilang. Mungkin saya bisa memberikan sedikit contoh dari kasus-kasus terorisme yang ada di Poso, bahwa yang menjadi jihadi saat ini itu adalah anak, keluarga, anggota keluarga, ataupun istri dari pelaku-pelaku teroris, pelaku-pelaku ataupun korban konflik yang terjadi di tahun 1998. Jadi apa yang kita pikirkan tidak mungkin kemudian memikirkan di masa yang akan datang, Papua di generasi yang masa akan datang harus menjadi perhatian utama. Dialog masih harus dilakukan, dialog yang sederajat, sejajar yang harus diutamakan oleh pemerintah. Itu tadi pemaparan dari Mbak Irin. Saya beralih ke pembicara yang berikutnya, Mas Cahyo Pamungkas. Bisa mendengar suara saya, Mas Cahyo? Oh iya, bisa. Tes. Apakah bisa didengar? Bisa. Apa kabar, Mas Cahyo? Baik, Mbak. Boleh dimulai, Mbak ya. Silakan, 15-20 menit, Mas. Kalau mau share screen, boleh? Terima kasih, Mbak Milda. Bapak Ibu sekalian peserta diskusi yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada LPDS, pada Mas Lambang, Mbak Milda, Bapak Ibu dan Bapak Ibu pengurus pimpinan LP3 yang telah mengundang saya pada sore ini. Sebetulnya saya agak bingung Mbak Milda, saya harus bicara apa karena tidak ada pertanyaan khusus yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk bicara apa pada sore ini. Nah, saya ingin membatasi pada masalah labeling teroris, dan kemudian yang kedua mengenai masalah OPM, dan yang ketiga adalah mengenai masalah humanitarian pause atau jeda kemanusiaan. Saya kira 3 hal itu yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu peserta webinar yang terhormat, saya mohon maaf tidak bisa menampilkan PPT karena belum jadi ya. Pertama, saya berangkat dari pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD tanggal 29 April yang memberikan label OPM sebagai atau KKB sebagai teroris karena telah melakukan pembunuhan terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Kemudian banyak pro kontra dan diskusi yang terjadi di media sosial. Beberapa waktu yang lalu saya banyak diinterview oleh media massa, kemudian ada yang mengkonter di Twitter, di Facebook dan lain-lain yang memprotes ketidaksetujuan saya terhadap labeling teroris itu. Namun diskursus tentang labeling terorisme itu jarang dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Saya berharap tadi Pak Bang Gusap Kafer atau Mas Lambang untuk mengkaji apakah OPM itu apakah OPM itu tepat atau sesuai dengan
konsep atau definisi teroris yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Nah, saya ingin merefresh kembali, meskipun mohon maaf saya bukan sarjana hukum, tapi mencoba untuk untuk menafsirkan bahwa definisi teroris dalam undang-undang itu kan bersifat general ya. Misalnya perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan masih panjang lagi ya. Nah, kalau kita lihat menggunakan definisi itu kan cakupannya cukup luas. Bahkan tindakan oknum aparat keamanan sendiri ketika dia menggunakan SD di Intan Jaya sebagai markas komandonya, sebagai markas pasukannya, itu juga bisa dianggap sebagai ancaman menimbulkan suasana teror di kalangan kampung misalnya. Atau misalnya ketika ada dugaan pembunuhan terhadap 3 orang ya, Justinus Bagau, Janus Bagau, Sony Bagau di Intan Jaya, itu yang dilakukan di rumah sakit. Nah, yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat keamanan. Nah, hal ini bisa ya itu adalah sebuah perbuatan ya, menghilangkan nyawa orang, menggunakan kekerasan dan menimbulkan suasana teror di kalangan orang asli Papua misalnya. Kemudian yang kedua, ya tadi disampaikan oleh Mbak Irin bahwa dalam Undang-Undang 5 2018 dikatakan bahwa di dalam penjelasan misalnya termasuk juga di dalam teksnya bahwa terorisme itu bersifat transnasional dan terorganisasi yang bersifat clandestin. Tapi kalau kita melihat TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, itu tidak bersifat transnasional. Dia hanya melakukan the war against national liberation, hanya terjadi di Papua. Dia tidak melakukan perang misalnya di luar Papua, di Maluku kah, di Jawa, di Jakarta, di Aceh kah. Dia hanya melakukan operasi militernya di tanah Papua. Kemudian organisasi OPM atau TPNPB itu tidak bersifat clandestin. Dia memiliki komando. Kalau pada masa Pak Richard Joweni ada Dewan Militer TPNPB. Kemudian pada masa Bapak Goliat Tabuni itu ada Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang memiliki 33 komando daerah perang. Mereka memiliki juru bicara. Misalnya Pak Sebi Sambom yang berada di Papua New Guinea. Jadi gerakan TPNPB ini adalah gerakan yang tidak bersifat clandestin, gerakan yang bersifat terbuka. Mereka memiliki struktur yang bersifat terbuka. Misalnya Lekagak Telenggen sebagai Panglima Komando Operasi, ada militer Murib di Wamena, ada Gusdi Waker misalnya di Mimika, ada yang di Lanijaya, ada yang di Puncak dan lain-lain. Masing-masing daerah punya strukturnya dan bersifat terbuka. Kemudian Pak, dalam penjelasan pasal 6 ada korban yang bersifat massal. Nah, Bapak Ibu ketahui bahwa korban yang banyak itu tidak hanya merupakan akibat dari perbuatan TPNPB. Banyak sekali juga korban jatuh itu karena merupakan extrajudicial killing, merupakan salah tembak atau yang dilakukan oleh TNI, oleh oknum TNI atau Polri atau kepolisian. Jadi korban itu berasal dari kedua belah pihak, dan seperti tadi disampaikan Kak Gustav Kawer bahwa lebih banyak korban juga berasal korban dari ekses dari operasi militer yang dilakukan oleh TNI atau Polri. Jadi bukan korban semata-mata dari TPNPB. Kemudian di dalam pasal 5, di dalam misalnya tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 harus dianggap bukan tindak pidana politik. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi di Intan Jaya, di Puncak, di Pegunungan Tengah itu adalah merupakan tindakan motivasi politik daripada motivasi yang lain, ideologis, transnasional dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin melihat sebetulnya apa yang disebut kita sekarang, apa yang kita sebut sebagai OPM atau sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Saya kira kalau kita mendekati secara antropologis, kita melihat dalam perspektif mereka menamakan dirinya sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Mungkin saya akan kalau kita merujuk peristiwa kejadian di tahun 1965,
ya tentang berdirinya OPM. Kita baca misalnya disertasi dari Bapak Jopari yang diterbitkan pada tahun 1993. Pada tahun 1964 terbentuk organisasi yang bernama Organisasi Perjuangan Menuju Kemerdekaan Negara Papua Barat di Manokwari yang dibentuk oleh Bapak Tarianus Arunggiar, kemudian memiliki relasi dengan Pak Markus Kasipu, Nicholas Jowe, Permenas Ferry Awom yang merupakan tokoh bekas komandan Papua, Freilinger Korps atau Korps Sukarelawan Papua. Nah, kemudian kalau kita melihat kilas balik sejarah, sekitar 26-28 Juli 1965 ketika terjadi pertempuran antara pasukan-pasukan ex-PVK Sukarelawan Papua yang dulu dibentuk oleh Belanda yang dipimpin oleh dari Awom dengan batalion 641 di Arfai. Nah, kemudian sejak itu term OPM menjadi populer ya. Itu term yang dikonstruksi merujuk pada gerakan-gerakan perjuangan Papua Merdeka, baik secara politik maupun secara militer. Jadi kita kilas balik dari tahun 64, 65. Nah, apa yang dilakukan pemberontakan PVK yang kemudian diberi label OPM itu kemudian dihadapi dengan berbagai operasi militer sebelum Pepera. Nah, pada waktu itu pendekatan militer tidak berhasil ya. Bahkan gerakan Papua Merdeka menguat pada tahun 1970-an. Pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Set Rumkoren, Jacob Prai, kemudian Set Rumkoren memproklamasikan pemerintahan revolusi sementara Republik Papua Barat ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1971. Kemudian kemudian tidak lama tahun 73-74 terjadi perpecahan ya, OPM Markas Victoria, OPM PMK yang dipimpin oleh Jacob Prai, Markas Victoria yang dipimpin oleh Set Rumkoren. Kemudian di situ ada istilah Tentara Pembebasan Nasional, ya, Markas Victoria. Kemudian ada Pasukan Pembebasan Nasional, Papenal. Nah, kemudian pada akhirnya karena operasi militer dan tekanan yang sangat kuat, Set Rumkoren dan Jacob Prai dan teman-temannya melarikan diri ke Papua New Guinea dan akhirnya mereka mendapatkan suaka politik yang satu di Belanda, yang satu di Swedia. Tapi kemudian operasi militer itu tidak membuat OPM itu kemudian hilang. Kalau kita melihat beberapa buku, misalnya yang ditulis oleh Robin Osborne dalam The Indonesian Secret War, The Guerrilla Strategy in Irian Jaya, yang diterbitkan pada tahun 1995, OPM Marvik dan OPM PMK kemudian melakukan rekonsiliasi di Port Vila Vanuatu pada tahun 1985. Kemudian kepemimpinan militer OPM dipegang, dijadikan satu komando oleh Matias Wenda. Kemudian Papenal, Pasukan Pembebasan Nasional dan Tentara Pembebasan Nasional yang terfragmented, yang tercerai-berai karena tekanan dari operasi militer Indonesia, kemudian disatukan kembali menjadi Tentara Pembebasan Nasional OPM. Nah, tahun 1985 itu nama yang lebih populer adalah TPN OPM. Artinya adalah Tentara Pembebasan Nasional yang merupakan sayap militer, sedangkan OPM merupakan sebuah organisasi politik. Jadi penyebutannya adalah TPN OPM. TPN yang merupakan bagian dari organisasi politik, organisasi Papua Merdeka. Namun banyak penelitian mengatakan, termasuk dari John Otto Undawame dalam disertasinya yang diterbitkan di Australia National University, bahwa TPN OPM antara periode 85 sampai 2003 strukturnya terfragmentasi, kemudian weak leadership, traditional leadership, kemudian poor armed, kemudian scatter. Tidak ada satu komando yang tunggal karena akibat perpecahan. Kemudian baru antara tahun 2003 sampai tahun 2008 itu kemudian berlangsung rekonsiliasi dan rekonsolidasi TPN OPM. Dimulai dengan pertemuan di Nijmegen, Belanda tahun 2003 oleh West Papua Task Peace Force. Kemudian tahun 2006 the West Papua Guerrilla Leader Meeting yang dilakukan di Madang, Papua New Guinea. Tahun 2006 ini menegaskan kembali fungsi TPNPB. Mereka kemudian menamakan
TPN OPM menjadi TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang berarti sebuah tentara revolusi yang melindungi segenap komponen bangsa Papua Barat, kemudian tanpa berafiliasi dengan OPM. Jadi itu berbeda ya. Tahun 2006 tidak lagi ada mereka memisahkan antara istilah TPN OPM, TPN dan OPM, tetapi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Itu yang menandakan sebuah tentara profesional yang melayani bangsa Papua Barat, bukan bagian dari organisasi politik OPM. Kemudian mereka juga membentuk Dewan Militer sebagai badan koordinasi tertinggi Tentara Pembebasan Nasional. Pada waktu itu dipimpin oleh Brigjen Richard Joweni. Saya kira pada waktu itu ada beberapa komandan yang mungkin kita pernah mendengar ya, seperti Tadius Yuki, kemudian Kelly Kwalik, kemudian Bernard Mawen, kemudian dan berbagai komandan di komando daerah perang. Nah, itu saya kira kemudian pada tahun 2007 dalam West Papua Guerrilla Leaders Meeting yang dilakukan oleh Skotio itu mungkin mirip Sko ya di perbatasan Papua New Guinea. Mereka meleburkan misalnya Komando Arfai 65, Komando Marfik, Komando PMK menjadi satu komando di bawah Dewan Militer TPNPB. Kemudian pada tahun 2008 Komando Militer TPNPB di bawah komandannya Bapak Richard Joweni terpilih menjadi Ketua West Papua National Coalition Liberation Front dengan Pak John Otto Ondawami sebagai Wakil Ketua dan Rex Rumagik sebagai Sekjen. Jadi kita harus melihat ya mengenai sejarah OPM, sejarah TPNPB. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Bapak Brigjen Richard Joweni meninggal sebagai Ketua Dewan Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada tahun 2015, ini memang sedikit mengenai studi-studi atau tulisan yang terkait dengan TPNPB dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat berbagai sumber di media sosial, sejumlah komandan-komandan TPNPB kemudian membentuk sebuah Komando Nasional TPNPB di bawah pimpinan Goliath Tabuni dan Gabriel Awom. Kemudian mereka sekarang adalah para pemuda Papua berusia 10-20 tahun, bersenjata modern ya sebagian, mendapatkan pelatihan militer, menggunakan teknologi dan memiliki struktur dalam komando daerah perang. Basis utamanya adalah Mimika, Puncak, Lanijaya, Duga, dan Wamena. Jadi mereka bukan organisasi yang bertujuan ideologis, menebarkan ketakutan, memiliki afiliasi dengan dunia luar. Mereka semata-mata berjuang untuk mencapai kemerdekaan Papua. Jadi mereka adalah kelompok separatis. Saya kira Undang-Undang Nomor 5 2018 tidak tepat digunakan pada kelompok ini. Saya kira selama ini pasal-pasal yang digunakan untuk menghadapi mereka adalah pasal-pasal 106 KUHP sebagai misalnya pasal makar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin berapa menit ya waktu saya, Mbak Milda? Kurang berapa menit waktu saya? Halo? Masih ada 5 menit lagi, Oke, Mas Syahid. 5 menit ya, bagus. Baik, Mbak Milda. Sebetulnya kalau kita melihat berbagai studi pustaka, berbagai observasi ya, the open war, perang terbuka yang muncul pada akhir masa Orde Baru itu kan terjadi pada waktu insiden penyanderaan tim ekspedisi Loren di Mapenduma itu tahun 1996, kemudian penyisiran operasi militer di Bela dan Alama yang menimbulkan banyak korban HAM, kemudian dilaporkan oleh Elsam, kemudian setelah itu 1996, 97 mendekati tahun 2000 hampir tidak ada perlawanan bersenjata, maksudnya ada transformasi perjuangan bersenjata dari hutan ke kota. Kalau kita lihat tahun 2000 reformasi 98 kemudian strategi perlawanan berubah ya dengan berdirinya organisasi-organisasi sipil politik seperti Presidium Dewan Papua, kemudian ada West Papua National Authority dan berbagai strategi gerakan mengalami transformasi dari perlawanan secara bersenjata di hutan kemudian bertransformasi menjadi gerakan sipil politik dengan menggunakan mekanisme demokratis. Tahun 2000 kemudian hampir tidak terjadi perang terbuka ya, kalaupun ada hanya skirmishes sampai tahun
mungkin sampai tahun 2017 ya. Ya pasti di tengah-tengah itu ada berbagai macam kontak senjata, tapi itu berskala kecil. Nah, skala besar mulai terjadi pada tahun 2017 di Mimika. Nah, kalau kita melihat konflik bersenjata kontemporer di Papua, kita berangkat dari peristiwa penyanderaan Bande di Mimika yang menimbulkan kontak senjata dalam skala luas. Kemudian 2017 bergeser, 2018 ke Nduga, dimulai dengan penyerangan 16 pekerja Isaka Karya oleh Egyanus Kogoya. Kemudian disusul dengan operasi militer. Kemudian 2019-2020 bergeser ke Intan Jaya. Kemudian 2021 bergeser ke Puncak Jaya. Jadi ini lokasi konflik bersenjata berpusat di Central Mountain di Pegunungan Tengah atau di Central Berkelandia dari Mimika, Nduga, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dampaknya ya? Saya kira kita bisa membaca laporan ALDP tahun 2019-2020. Di tahun 2019 ada 35 kontak senjata, di 2020 ada 51 kasus kontak senjata yang mengakibatkan 8 TNI dan Polri meninggal, 9 TNPB dan 15 sipil. Kemudian juga jatuhnya korban sipil, pengungsian. Kalau menurut LBH Papua, tahun 2020 terdapat 37.000 pengungsi Nduga, tadi disampaikan Pak Bang Gustaf ya. Kemudian di Intan Jaya 1.237, kemudian juga tertembaknya warga sipil Papua oleh TNI Polri seperti Pendeta Yeremia Yanambawi, Katekis Rufinus Tigai, kemudian penembakan terhadap Pastor Agustinus Dwi Tau, penggunaan sekolah sebagai markas militer, kemudian extrajudicial killing yang dilakukan di fasilitas kesehatan, rumah sakit atau poliklinik yang seharusnya menjadi safety zone justru digunakan sebagai tidak bisa lepas dari operasi militer. Ini sebelum pelabelan teroris, apalagi tidak tahu setelah pelabelan teroris. Kemudian juga TPNPB juga mengakui melalui beberapa penembakan ya, dan itu telah dikonfirm oleh Sebi Sambom, seperti penembakan terhadap 2 orang guru, Yunatan Rande, Octavianus Rayu, seorang pelajar Alimom, tukang ojek yang bernama Udin, dan lain-lain. Mereka ditembak karena tuduhan sebagai mata-mata. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, bagaimana solusinya? Nah, saya kira kita perlu adanya humanitarian pause atau jeda kemanusiaan. Apa itu humanitarian pause? Di dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol 1 juga, dan Protokol 2 tahun 77 atau protokol tambahan, ya konsep jeda kemanusiaan ini definisinya sebetulnya adalah sebuah penghentian sementara permusuhan untuk tujuan kemanusiaan. Maka dalam humanitarian pause itu dimungkinkan adanya koridor kemanusiaan, rute khusus, dan metode logistik yang disepakati oleh para pihak untuk memungkinkan perjalanan aman, perjalanan kemanusiaan, atau perjalanan orang-orang warga sipil dari satu titik ke titik lain untuk keluar dari daerah konflik itu. Nah, ini jeda kemanusiaan ini hanya untuk daerah tertentu dan periode waktu tertentu. Nah, kalau ini berhasil kemudian ditingkatkan menjadi gencatan senjata atau cessation of hostilities, itu penangguhan pertempuran yang disepakati oleh para pihak terhadap konflik sebagai bagian dari proses politik. Jadi dari humanitarian pause, gencatan senjata, baru yang terakhir adalah dialog. Dialog untuk mencari solusi politik permanen antara para pihak yang berkonflik. Jadi tanpa ada humanitarian pause, tidak mungkin ada gencatan senjata atau cessation of hostilities. Tanpa jeda kemanusiaan dan cessation of hostilities, tidak mungkin ada dialog antara para pihak yang berkonflik. Nah, bagaimana bentuk dari jeda kemanusiaan itu? Misalnya adalah para pihak yang berkonflik memberikan ruang bagi rakyat sipil, bagi warga sipil dan para pengungsi untuk mendapatkan akses kesehatan, untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan pelayanan dari para petugas kesehatan. Kemudian kedua belah pihak itu juga harus mengedepankan cara-cara damai melalui dialog untuk menjembatani perbedaan pandangan dan pemahaman yang mengakibatkan konflik bersenjata. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup bahwa perang, pendekatan keamanan, apapun namanya, akan mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak terkendali atau krisis kemanusiaan. Kita harus mencegah agar apa yang terjadi di Papua itu tidak terjadi di Sudan Selatan yang berujung pada intervensi dari Persatuan Bangsa-Bangsa. Sudan Selatan bisa merdeka karena persoalan pelanggaran HAM yang masif yang kemudian menjadikan PBB masuk untuk melakukan intervensi. Saya kira kita tidak berharap itu, dan kita berharap
akan terjadi sebuah humanitarian pause, kemudian gencatan senjata, kemudian dialog untuk mencari solusi politik yang permanen. Perlu dialog politik antara para pihak yang berkonflik. Saya kira itu, Mbak Milda. Saya minta maaf kalau saya loncat-loncat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahyo Pamungkas dari LIPI. Memang ini adalah perspektif yang cukup menarik ya, yang kita memang sebagai publik tidak banyak mendengar, yaitu sejarah OPM itu sendiri selama 20 tahun terakhir seperti apa. Nah, oleh sebab itu, seperti yang disampaikan oleh Mas Cahyo tadi, bahwa penyebutan teroris memang tidak tepat karena selama ini pasal-pasal yang digunakan oleh pemerintah, misalnya pasal-pasal yang berkaitan dengan makar yang diatur di dalam pasal 106 KUHP, maaf. Jadi ketika melihat definisi terorisme yang ada di Undang-Undang 15 2003, kemudian yang direvisi dengan yang terbaru ini Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang anti terorisme, justru sebetulnya tidak tepat. Mas Cahyo tadi mengakhiri presentasinya dengan menawarkan beberapa tahapan, yaitu jeda kemanusiaan, kemudian dilanjutkan dengan gencatan senjata, dan diakhiri dengan dialog. Mengingatkan kembali bahwa jangan sampai apa yang terjadi di Sudan bisa terjadi di Indonesia, sehingga masyarakat internasional kemudian ikut mengambil alih apa yang terjadi di Papua. Saya rasa kita memiliki pengalaman dengan Aceh ya, Mas Cahyo dan Mbak Irin. Pemerintah kita memiliki pengalaman dengan Aceh. Mengapa kemudian, saya rasa pertanyaan yang mungkin juga nanti Mas Gufron Mabruri dari Imparsial mungkin bisa bercerita sedikit juga, mengapa kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan di Aceh sepertinya belum bisa dilaksanakan di Papua. Saya memberikan kesempatan kepada Mas Gufron Mabruri dari Imparsial untuk memberikan pemaparannya sebanyak 15-20 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mas. Halo, selamat sore. Kedengeran nggak suara saya? Halo. Kedengaran Mas, kedengaran, jelas Mas. Oke. Di sini juga kedengaran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati para panelis, ada Mas Cahyo, Mbak Irin, terus juga ada Pak Komisioner, Mas BK, salam. Kemudian juga ada Pak Gustaf. Saya kira sebagai pembicara terakhir susah juga saya ini ngomong apa ya tadi, karena saya kira tadi hampir semua hal sudah banyak diulas oleh narasumber sebelum saya, karena tadi juga saya datang terlambat, jadi beberapa mungkin ada banyak yang terlewatkan. Terima kasih sebelumnya, saya sudah diundang oleh pada acara webinar sore hari ini untuk ngomongin tentang satu isu yang hari ini menjadi perbincangan di berbagai kalangan lah. Jadi ada perhatian yang luas terhadap Papua setelah pemerintah menyematkan label teroris kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua gitu ya. Nah, sebagaimana judulnya gitu ya, apakah penyematan itu merupakan solusi atau masalah? Saya kira juga ini sudah banyak juga ya, baik akademisi, pengamat, kemudian juga NGO dan juga pemerintah, baik dalam maupun dari luar, yang sudah membuat analisis lebih dalam terkait dengan penetapan tersebut. Nah, saya sendiri mungkin nggak akan berbeda dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Imparsial dalam menyikapi persoalan ini, bahwa secara umum gitu ya. Tapi sebelum itu saya sebenarnya tadi siang gitu ya baca berita gitu ya, dan menemukan satu berita di tahun 2002 gitu ya, terkait dengan ketika Aceh pada waktu itu masih dalam status konflik gitu ya. Dan ada satu berita di situ yang waktu itu Menko Polhukamnya adalah SBY, yang juga menetapkan ya, jadi pernah menetapkan Gerakan Aceh Merdeka sebagai kelompok teroris gitu ya. Jadi aksi-aksi GAM adalah aksi-aksi terorisme, dan hari ini gitu ya, pola yang sama juga di narasi yang sama, pola yang sama coba digunakan oleh pemerintah hari ini terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua gitu ya.
Jadi sebagai perbandingan gitu ya, ketika statement itu disampaikan pada tahun 2002, pertengahan 2002, kemudian setelah itu diikuti oleh upaya pengiriman pasukan ke Aceh, dan kita tahu di pertengahan tahun 2003 Aceh pada waktu itu ditetapkan sebagai status darurat militer. Ada pengiriman ribuan pasukan ke Aceh untuk melakukan operasi-operasi dengan dalih untuk menghadapi ancaman gerakan bersenjata gitu. Jadi ada secara kronologis gitu ya, itu memang kelihatan ininya ya, fase prosesnya gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Papua juga akan ke sana? Nah, ini sesuatu yang yang perlu kita cermati gitu ya. Mudah-mudahan enggak gitu ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi kalau kita lihat, misal baca beberapa berita gitu ya, memang ada beberapa misalnya persiapan pengiriman pasukan, apakah itu baru atau misalnya rotasi gitu ya, penyegaran. Misalnya ada di salah satu batalion yang di bawah Kodam Siliwangi yang juga misalnya disiapkan untuk dikirim ke Papua pasca penetapan ini, apakah itu baru atau misalnya pasukan baru ya, atau misalnya itu untuk penyegaran rotasi gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi dulu di Aceh ini tidak terjadi di Papua gitu ya. Nah, justru yang positifnya lah yang seharusnya diambil oleh ini ya, dijadikan sebagai pembelajaran pemerintah ya. Bukan yang bukan pengalaman Aceh yang buruknya, tetapi yang positifnya terkait dengan mekanisme jadi proses-proses pembangunan perdamaian yang itu bisa membawa Aceh dari situasi konflik menuju kondisi damai. Nah, proses dan itulah seharusnya yang jadi satu mekanisme yang seharusnya bisa digunakan oleh pemerintah terhadap Papua. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar, pertama, ya kalau misalnya kita ngomongin tentang persoalan kekerasan di Papua ya, baik itu yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau apapun istilahnya, organisasi Papua Merdeka, dan juga gitu ya oleh aktor keamanan misalnya, hal yang penting saya kira bahwa persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks konflik Papua itu sendiri gitu ya. Yang kita tahu sejak Papua diintegrasikan sampai hari ini konflik itu masih berlangsung gitu ya. Nah, bagaimana respon negara gitu ya terhadap dinamika konflik di Papua gitu ya. Kemudian juga atau respon sebaliknya dari Papua. Nah, ini yang kemudian menempatkan konflik berkembang sampai hari ini dan tidak kunjung selesai, dan konflik juga melahirkan siklus kekerasan di Papua yang tidak terputus gitu. Dan lagi-lagi di hampir semua kasus kekerasan di Papua, masyarakat sipil di Papua yang menjadi korban dari kedua belah pihak. Apakah misalnya aparat keamanan ataupun juga dan juga misalnya kelompok kriminal bersenjata di Papua. Nah, dengan cara pandang itu gitu ya, maka menurut saya untuk memutus persoalan kekerasan di Papua, mata rantai kekerasan di Papua oleh aktor-aktor di Papua gitu ya, maka akan sulit gitu ya. Hal itu dilakukan apabila konflik dan berbagai akar atau sumber masalah utamanya itu tidak diatasi. Gitu. Jadi konfliknya itu gitu ya, terutama apa yang menjadi akar sumber dari konflik itu yang harus diatasi. Selama itu nggak diselesaikan, maka persoalan siklus kekerasan di Papua ini juga akan sulit untuk diputus gitu ya mata rantainya gitu. Baik dari kelompok masyarakat bersenjata gitu ya, ataupun misalnya dari sisi aparat keamanan gitu. Nah, sehingga saya kira penting misalnya beberapa pihak gitu, dan saya kira LIPI juga sudah sudah dalam hasil kajiannya ya sudah menyebutkan tentang misalnya pentingnya untuk mengatasi jadi pendekatan-pendekatan yang sifatnya komprehensif, dialogis, damai untuk bisa menyelesaikan sumber-sumber persoalan tadi gitu ya. Nah, memang ini persoalannya gitu ya, yang kita hadapi gitu ya, terutama setelah 98 gitu ya. Kalau masa Orde Baru kan jelas ya, karena lebih dominan menggunakan pendekatan keamanan yang militeristik gitu ya.
Nah, sejak 98 kita melihat ada inkonsistensi kebijakan gitu ya yang dibuat oleh pemerintah. Itu yang kemudian akhirnya menempatkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya koersif gitu ya. Pendekatan keamanan militeristik masih digunakan hingga sekarang gitu. Memang ada beberapa pendekatan yang non koersif, misalnya pernah dicoba, misalnya mulai dari Habibie gitu ya. Kemudian juga Gus Dur dengan mengupayakan pendekatan kultural, kemudian Mega, Otsus, sampai sekarang misalnya di era Jokowi gitu ya, ada pembangunan infrastruktur, pendidikan dan sebagainya gitu ya. Tetapi problem inkonsistensi kebijakan inilah yang kemudian gitu ya, pada faktanya memberi ruang untuk misalnya pendekatan-pendekatan yang koersif tadi itu tetap ada dan digunakan di Papua gitu. Nah, hal ini misalnya ini temuan kita dalam riset imparsial ya tahun 2011 terkait dengan evaluasi kebijakan keamanan di Papua gitu ya. Ada misalnya beberapa pengiriman pasukan dari luar gitu ya, Papua, Makassar, Jawa ke Papua, kemudian juga beberapa operasi dijalankan di Papua gitu ya, baik oleh non organik maupun organik, gabungan ataupun misalnya mandiri, yang faktanya kemudian itu berimplikasi pada persoalan keamanan, hak asasi manusia dan hukum politik di Papua gitu. Nah, saya kira kalau kita kembali ke akar persoalan konflik Papua ya mungkin tadi juga sudah disampaikan gitu ya. Misalnya penelitian LIPI saya kira juga sudah sudah dengan jelas gitu ya. Misalnya mengungkapkan ada 4 sumber konflik Papua gitu ya. Mulai dari soal integrasi, sejarah, integrasi, status, identitas politik, kemudian juga soal kekerasan politik, pelanggaran HAM, kemudian juga ketidakadilan, diskriminasi, marginalisasi gitu. Kemudian juga banyak penelitian lain seperti misalnya hasil kajian tim Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura yang juga memetakan 4 sumber persoalan gitu. Kemudian di tahun 2010 misalnya Komnas HAM juga menyatakan bahwa persoalan misalnya adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelesaian pelanggaran HAM, kekerasan politik, kemudian apa yang dilakukan oleh aparat keamanan yang semakin menonjolkan masalah ketidakadilan dan diskriminasi politik gitu ya. Ini juga menjadi bagian dari persoalan yang memperkuat konflik yang temuan-temuan dari hasil kajian dari beberapa lembaga termasuk LIPI dan di Papua gitu. Nah, hari ini saya kira gitu ya, yang menjadi masalah memang pendekatan-pendekatan yang sifatnya non koersif gitu ya, damai gitu ya, dengan apalagi misalnya kita punya pengalaman historis ya, sejarah misalnya di Aceh, Poso gitu ya, Maluku, Ambon yang berhasil diselesaikan melalui jalan dialog gitu ya. Maka pertanyaan yang yang ini juga sudah banyak dikemukakan gitu. Kenapa pendekatan yang sama tidak bisa digunakan terhadap Papua gitu ya. Jadi kalau Aceh bisa, kenapa Papua nggak bisa gitu dengan cara damai gitu. Nah, ini saya kira yang sudah banyak didorong dari tahun 2000-an gitu ya oleh banyak kalangan baik di Papua maupun di luar Papua untuk misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan politik lewat politik damai lewat jalan dialog dalam konteks menyelesaikan konflik Papua gitu. Nah, tetapi sayangnya gitu ya, sebagaimana kita tahu pendekatan-pendekatan yang sifatnya yang sifatnya koersif gitu ya, militeristik sampai hari ini masih tetap digunakan oleh pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan keamanan di Papua, persoalan politik, persoalan sosial, terutama misalnya ketika ada gejolak sosial politik gitu ya. Pendekatan yang sifatnya militeristik, nah ini justru masih didorong, digunakan di Papua. Padahal fakta historis gitu ya dan juga kekinian gitu ya. Pendekatan tadi tidak hanya gagal menyelesaikan konflik Papua, tetapi juga berimplikasi pada kekerasan terjadinya berbagai kekerasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ada beberapa persoalan ya, faktor ya yang kita misalnya berdasarkan hasil kajian imparsial ya terkait dengan kebijakan keamanan di Papua. Pertama,
Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya lemahnya komitmen politik ya dari pemerintah sipil pasca 98 di era reformasi gitu ya, untuk betul-betul menggunakan pendekatan damai gitu ya sebagai pendekatan dalam proses resolusi konflik Papua gitu. Nah, ini yang kemudian melahirkan inkonsistensi kebijakan gitu ya. Di satu sisi yang non koersif dicoba, tetapi di sisi lain yang koersif juga tetap tetap dijalankan. Pasukan keamanan tetap dikirim ke Papua gitu ya, melakukan berbagai operasi, baik operasi militer maupun penegakan hukum, baik itu mandiri maupun gabungan polisi dan itu. Dan kasusnya saya kira dampaknya ya, saya kira sudah banyak terjadi gitu ya, terkait dengan situasi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kita juga melihat misalnya kenapa itu masih digunakan pendekatan tersebut ya di Papua. Sampai hari ini catatan kita gitu ya, hasil kajian kita masih kuat misalnya cara pandang sekuritisasi terhadap Papua gitu ya. Jadi persoalan Papua yang sifatnya kompleks tadi gitu ya, oleh Jakarta pemerintah cenderung disederhanakan hanya misalnya ya menjadi persoalan persoalan ekonomi, persoalan keamanan gitu ya. Dan pada tingkat tertentu gitu ya, ini yang kemudian memberi ruang pada penggunaan jalan penggunaan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Papua gitu. Karena cara pandang sekuritisasi tadi gitu. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya politik, persoalan yang sifatnya sosial, hukum kemudian didekati oleh pendekatan sekuritisasi tadi. Nah, dalam konteks kebijakan keamanan, cara pandang sekuritisasi ini kemudian melahirkan pendekatan-pendekatan yang sifatnya koersif yang dapat dilihat misalnya beberapa indikasi, misalnya masih berjalannya operasi-operasi militer di Papua sampai sekarang. Ada pengiriman jumlah pasukan yang cukup besar ya dari luar Papua ya, non organik ke Papua gitu ya. Yang tingkat akuntabilitasnya juga dipertanyakan gitu ya, soal jumlah operasi dan sebagainya, kebijakannya juga. Kemudian kita juga melihat misalnya secara struktural ada perluasan dan penambahan struktur komando teritorial di Papua gitu ya. Pembangunan pos-pos pengawasan oleh aktor keamanan, aparat keamanan di Papua. Kemudian beberapa operasi-operasi keamanan di beberapa wilayah. Nah, saya kira itu beberapa indikasi yang kita temukan yang menjadi bukti bahwa sampai hari ini gitu ya, terlepas bahwa pemerintah tidak ada satu kebijakan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa pendekatan keamanan yang sifatnya militeristik di Papua masih digunakan sampai sekarang. Dan faktanya ada beberapa kasus kekerasan yang tadi sudah banyak disebut gitu ya, yang kemudian pada ujungnya akhirnya ini menjadikan masyarakat sipil gitu ya menjadi korban, baik dari sisi kelompok kriminal bersenjata sebagai pelakunya maupun oleh aparat keamanan sendiri. Nah, terakhir terkait dengan labelisasi terorisme ya, saya kira penyematan label teroris kepada kelompok KKB, saya kira ini mencerminkan bagaimana pendekatan keamanan tadi gitu ya, yang masih kuat dipegang oleh pemerintah di dalam kebijakannya terhadap Papua gitu ya. Nah, dalam realitasnya gitu ya, narasi terorisme terhadap kelompok KKB ini, apalagi jika kemudian itu dilegalisasi dalam kebijakan formal, kemudian diikuti oleh operasi-operasi pengiriman pasukan. Nah, ini yang kemudian tidak hanya akan mengaburkan persoalan gitu ya, esensi utama persoalan Papua gitu, seperti yang disampaikan di awal, tapi juga akan menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam konteks keamanan, eskalasinya akan meningkat, hak asasi manusia juga akan persoalan hak asasi manusia, kemudian juga keamanan gitu ya, kemanusiaan gitu, akan terdampak oleh
kebijakan tadi gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga tidak menjawab ya dan tidak menyelesaikan persoalan konflik Papua gitu. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah, justru ini akan memperkeruh konflik gitu ya. Labelisasi gitu ya. Terorisme, penggunaan narasi terorisme, nah ini yang akan kemudian semakin memperkuat pendekatan keamanan terhadap Papua. Jadi kalau sebelumnya gitu ya, pendekatan keamanan, pengiriman pasukan operasi banyak dilegitimasi oleh dalih argumen ancaman separatisme, hari ini perkuat lagi dengan narasi terorisme. Jadi model-model operasi kontra terorisme akan juga dilakukan di Papua, gitu. Baik yang sifatnya mandiri maupun juga gabungan, gitu. Nah, kemudian juga dampak lain dari labelisasi terorisme terhadap Papua ini, nah ini juga akan semakin memperdalam luka masyarakat Papua yang bertahun-tahun mengalami kekerasan gitu ya, sejak diintegrasikan terhadap menjadi bagian dari Indonesia. Nah, selain misalnya tadi sudah juga banyak disebutkan stigmatisasi gitu ya, yang sifat yang rasial ya, tidak hanya di Papua tetapi juga di luar Papua ya, ini juga akan semakin kuat gitu. Nah, saya kira itu beberapa catatan. Nah, terakhir saya kira setuju dengan yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya gitu ya, tentang pentingnya penggunaan jalan damai, yaitu lewat dialog dalam menyelesaikan konflik Papua gitu. Karena pendekatan keamanan, pendekatan kekerasan hanya akan tidak hanya membuat konflik nggak akan selesai, tetapi juga dampaknya terhadap manusia dan kemanusiaan di Papua yang akan semakin buruk. Indonesia saya kira punya pengalaman ya, misalnya Aceh, saya kira ini menjadi modal sosial politik yang sangat penting, yang semestinya bisa juga digunakan gitu ya, pendekatan tersebut terhadap Papua, dan kemudian juga didukung oleh sistem politik Indonesia ya, demokrasi yang semakin berkembang. Jadi saya kira tidak ada alasan misalnya bagi pemerintah hari ini untuk tidak mendorong gitu ya, pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan Papua gitu ya. Bukan kemudian setback ke belakang, mendorong pendekatan-pendekatan koersif gitu ya, yang terbukti gagal menyelesaikan Papua. Saya kira itu terakhir dari saya kembalikan ke moderator. Demikian Mbak Milda. Terima kasih Mas Gufron. Ini terakhir tapi memang ini ya menggongin gitu ya, memperkuat beberapa statement yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Cuman saya ingin meng-highlight satu hal tadi yang disampaikan berulang-ulang, bukan cuman sama Mas Gufron tapi juga sama Mas Beka, ada stigmatisasi yang terjadi bukan hanya mereka yang di tanah Papua, tetapi justru ketika misalnya tadi Mas Beka memberikan contoh mahasiswa Papua yang ada di Jawa seperti di Surabaya, di Malang, justru juga mendapatkan diskriminasi, gitu. Tidak hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari masyarakat luas. Nah, saya ingin melihat beberapa komentar dan pertanyaan di kolom chat. Ada Kak Jenny Morin yang juga menyampaikan kegelisahannya seperti yang sudah diungkapkan oleh pembicara sebelumnya. Kak Jenny, apakah ingin menyampaikan pendapat dan komentarnya secara langsung? Cukup panjang sebetulnya apa yang disampaikan, kalau boleh saya ringkas. Jadi apa yang dialami kayaknya Kak Jenny ini ada di Bali begitu ya, juga kemudian mendapatkan diskriminasi, dicap sebagai simpatisan UPM atau KKB, anak UPM atau KKB dan anggota gitu. Nah, ini kemudian menjadi persoalan tersendiri yang harus kita bicarakan di diskusi ini, bahwa tidak hanya mereka yang kemudian terlibat konflik, tetapi masyarakat Papua secara luas yang menjadi korban dari penetapan status teroris ini terhadap KKB. Saya ingin kembali ke Mas Beka. Jadi ini ada pertanyaan singkat, mungkin tadi juga sudah dijawab oleh Mas Gufron.
mengenai sejarah antara Papua dan Timur Timur mungkin berbeda, namun konflik yang terjadi dengan pola-pola kekerasan yang hampir sama. Bagaimana dengan solusinya? Dan ini juga mungkin akan saya tanyakan kepada pembicara yang lain. Tadi Mas Gufron juga sudah menjawab sedikit, sebaiknya yang dicontoh dari penanganan konflik Aceh itu hal-hal yang positif saja, bukan yang negatif ya Mas Gufron ya. Mas Beka, pendapatnya seperti apa? Ya, kita punya dua kasus besar lah ya, Timur Timur dan Aceh begitu. Timur Timur akhirnya referendum dan itu menyatakan berpisah dari Indonesia, itu satu begitu, dan kemudian Aceh kita dialog damai, kemudian ada perjanjian Helsinki yang itu disepakati bersama antara pemerintah Indonesia dengan Aceh ya, GAM lah gitu. Dan tapi satu hal yang persamaan antara Timur Timur dan Aceh kan kemudian membawa korban yang banyak sekali gitu, banyak sekali, dan itu yang seharusnya kita harus saya sepakat dengan Direktur Imparsial tadi Gufron, kita harus menarik pelajaran di situ, bukan soal mekanismenya, tapi bagaimana kemudian mencegah kekerasan yang terus berulang dan dampaknya membawa korban semakin banyak, itu yang harus kita dorong begitu. Bahwa soal dialog misalnya atau yang lain, pendekatannya atau humanitarian pause seperti Mas Cahyo tadi sampaikan, itu kan metodenya gitu. Tapi kita harus sepakat dulu nih, end goals-nya apa sih, tujuan akhirnya itu apa sih gitu. Apakah memang tujuan akhirnya itu Papua damai begitu? Kalau memang damai, ya jalan yang paling bermartabat ya dialog begitu. Itu nah, kemudian saya pada Komnas HAM tentu saja tidak pada posisi mendukung kemerdekaan Papua ya gitu ya. Itu kita masih bisa, saya masih percaya bahwa kita punya niat baik begitu memperbaiki semuanya gitu loh. Memperbaiki semuanya, karena ya harus duduk betul begitu di satu meja bersama-sama, open menu, apa saja yang bisa kita dialogkan, apa yang kita bisa tawar negosiasikan di situ, dan itu diikuti oleh semua pihak. Ini bukan hanya dialog antara pelaku kekerasan dengan yang baik TNI, Polri maupun KKB, bukan itu, tapi kemudian tokoh budaya, tokoh masyarakat, akar rumput, suku-suku segala macam ya ikut di situ. Dialog hanya elit-elit politik tentu saja tidak akan sampai ke bawah gitu. Itu yang saya kira penting dari soal Timur Timur maupun Aceh itu. Begitu Mbak Milda. Terima kasih. Terima kasih Mas Beka. Saya langsung beralih ke Bang Gustaf aja ya. Pertanyaan kita sudah mulai masuk dan mengerucut sebetulnya pada end goals yang disampaikan oleh Mas Beka tadi. Tujuan akhirnya sebetulnya apa? Ada beberapa metode yang bisa dicapai, baik gencatan senjata, dialog, dan sebagainya. Tapi mungkin kita juga perlu mendengar dari rakyat Papua sendiri, keinginannya seperti apa. Bang Gustaf, masih bersama dengan kami? Ya, terima kasih. Jadi saya sependapat dari Komnas ya, Komnas dan Pak Cahyo dari TV dan narasumber yang lain, memang perlu cara dialog untuk selesaikan masalah Papua. Kita punya cukup banyak undang-undang yang kita pakai untuk perlindungan masyarakat ya. Saya catat ada sekitar 8 sebenarnya yang kita bisa pakai, dan itu akan berdampak positif buat rakyat Papua. Misalnya Undang-Undang Konvensi Anti Penyiksaan itu 98 sudah ada. Terus kemudian Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum, Undang-Undang tentang HAM, Pengadilan HAM, KKR yang kemudian dihapus. Ada juga Undang-Undang Otonomi Khusus, Penghapusan Diskriminasi Ras, dan yang terakhir itu ada tentang perlindungan saksi dan korban. Tapi pertanyaannya, bagaimana praktek itu untuk rakyat Papua? Jadi mungkin kasarnya kita bilang undang-undang ini ada ditaruh di tempat sampah sebenarnya, tidak digunakan. Nah, alih-alih itu tidak digunakan, tapi kemudian yang terbaru dipakai undang-undang teroris. Gitu. Jadi untuk perlindungan rakyat tidak dirasa penting, tapi bagaimana membasmi rakyat dirasa penting. Gitu. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Nah, terus kemudian kita punya institusi yang cukup. Gitu. Ada Komnas HAM, di Papua ada perwakilan
Komnas HAM, ada pengadilan HAM, ada lembaga perlindungan saksi. Itu juga kita anggap sebenarnya bagian dari, minta maaf, impunitas gitu. Kita katakan impunitas karena pelanggaran HAM sampai di institusi tersebut tidak berjalan gitu. Saya punya catatan teman-teman Komnas, minta maaf ini ya. Itu dalam kasus investigasi Intan Jaya, TGP duluan datang, kemudian hasilnya diserahkan ke Menko Polkam ke Presiden, dan kemudian hilang itu rekomendasinya. Kita tidak lihat pelakunya sampai di pengadilan. Itu satu. Kemudian Komnas juga ikut-ikutan begitu. Saya katakan ikut-ikutan itu kalau kemudian pengadilan HAM permanen itu kan setelah 2000 tuh begitu rekomendasi ke jaksa. Setelah jaksa kita tahu ke pengadilan gitu. Kalau kemudian diserahkan ke Presiden, kita seperti sebelum undang-undang berlaku begitu. Jadi ad hoc gitu. Jadi kita buat akhirnya berjalan di tempat juga, dan sekarang tidak ada kasus di Papua yang kemudian sampai ke pengadilan HAM. Kasus Habibura, ini saya sedikit soal fakta. Yang ketiga soal fakta ya. Kasus Habibura saya terlibat dalam tim litigasi sampai ke pengadilan HAM Habibura di Makassar. Nah, kemudian dalam sidang itu bagaimana masyarakat sipil yang dilanggar HAM-nya itu dituduh separatis gitu. Kemudian polisinya bebas gitu. Dan demo dengan ini bebas, sampai di pertama juga bebas gitu. Nah, terus kemudian dalam kasus pembela Wasu itu ke jaksa, setelah itu jaksa kembalikan ke Komnas, dan sampai sekarang kita tidak dengar hasilnya sampai ke pengadilan. Kemudian kasus Paniai juga sama. Kita dengar Komnas limpahkan ke jaksa, setelah itu kembali lagi ke Komnas, kita tidak dengar sampai sekarang. Nah, yang terbaru itu juga Intan Jaya dan juga Puncak Jaya. Kita tidak dengar, khusus juga dengan Puncak Jaya, kita tidak dengar ada KPP HAM dari Komnas ke Puncak sana untuk penyelidikan, tidak ada gitu. Nah, kasus khusus untuk yang kemarin soal penembakan guru dan kemudian Ojek dan terakhir Kapolda Papua itu, begitu penembakan tanpa investigasi. Kita investigasi ini siapa, burunya dari kesatuan mana, senjatanya dari kesatuan mana, tiba-tiba kambing hitamnya TPNPB gitu. Saya pribadi tadi terlepas dari kasus pengadilan, dalam kasus-kasus amunisi, kita ini hampir keliling Papua nih. Kami dari Paham Papua dan Koalisi Papua keliling Papua tangani amunisi gitu. Data yang kami dapatkan, amunisi paling banyak supply itu adalah TNI dan Polri begitu. Tapi pelaku dari TNI Polri kebanyakan tidak tersentuh gitu. Nah, sekarang kita mau bilang TPNPB benarkah mereka, ataukah kelompok-kelompok yang bermain ini dari institusi militer dan polisi. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian dalam kasus-kasus IT, kita lihat bagaimana begitu masyarakat berbicara soal pelanggaran HAM, keterlibatan TNI, Polri, cepat sekali ditangkap. Kami baru saja menangani kasus IT di Timika itu yang bersangkutan berbicara soal keterlibatan polisi dalam penembakan di Puncak dan kemudian di Timika, kaitan dengan Eden Bibari dengan Wandi tadi. Kemudian ditangkap, diproses hukum hampir setahun. Kemarin divonis dendanya 1 M. Dipakai oleh jaksa, denda maksimal sekali. Jadi 1 M, terus kemudian penjaranya yang 1 tahun. Nah, dalam konteks kebebasan berekspresi, kita lihat masyarakat mau bebas berbicara, ditangkap dengan kasus makar, ditangkap dengan kasus kriminal seperti tadi, IT, dan kemudian yang terbaru, saya pikir penggunaan undang teroris ini kalau kemudian dipraktekkan akan mirip-mirip seperti lalu, subversi, kemudian pindah lagi makar, kemudian yang terakhir teroris, akan nyasar di kelompok sipil. Kita berbicara gampang saja dibilang ini mendukung kelompok teroris. Nah, jadi saran saya seperti langkah-langkah damai yang ditawarkan oleh teman-teman LIPI, GDP, sebelumnya ada orang Papua sendiri tawar bagaimana orang Papua
membangun daerahnya sendiri dengan Papua baru itu. Biarkan orang Papua mengurus dirinya sendiri. Itu mungkin langkah yang paling bijak. Gitu. Kalau dialog, oke, pihak ketiga yang netral. Tapi kalau Indonesia berani, langkah yang paling ini daripada buat orang Papua terus-menerus mengalami penyiksaan, coba berani untuk biarkan orang Papua mengurus dirinya sendiri. Urus soal ekonominya sendiri, urus soal pembangunannya sendiri, urus soal penyelesaian pelanggaran HAM-nya sendiri, urus soal kebebasannya sendiri, biarkan mengurus sendiri. Kita tidak akan dengar seperti sekarang ini, gitu. Itu saya pikir yang terbaik buat orang Papua. Terima kasih. Terima kasih Bang Gustaf. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bang Gustaf ya, bahwa impunitas dan lemahnya penegakan hukum itu juga masih menjadi praktik sampai saat ini di Papua. Saya kemudian beranjak ke pertanyaan dari Bang Simon Sapioper dengan Emir Khairullah dari Media Indonesia yang kemudian menyatakan apakah apa yang kemudian menjadi faktor penyebab sulitnya dilakukan dialog ini. Nah, dengan menggabungkan dan membuat hubungan ya benang merah dengan apa yang disampaikan oleh Bang Gustaf tadi, jangan-jangan karena terjadi impunitas dan penegakan hukum yang tebang pilih ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa dialog sampai saat ini masih sulit dilakukan. Karena waktunya hanya tinggal 6 menit, saya akan memberikan kesempatan ke Mas Cahyo dan Mas Gufron untuk menjawab pertanyaan yang terakhir. Mas Cahyo, silakan Mas. Terima kasih Mbak Milda. Ya, terima kasih Bapak Simon. Ini Bapak Simon yang Bapak di Belanda nih Pak ya, kalau tidak salah. Bapak Simon Sapioper ya, termasuk salah satu tokoh diaspora Papua yang ada di Belanda. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya kira yang saya ikuti bersama jaringan Damai Papua ya, setelah Mas Burdan meninggal, saya mengikuti ikut di dalam jaringan Damai Papua. Mereka pada tahun misalnya antara 2010 sampai tahun 2014 mereka melakukan gerakan di akar rumput, melakukan konsultasi publik di 7 wilayah adat, kemudian bertemu dengan masyarakat lokal, bertemu dengan masyarakat adat Papua, merumuskan indikator Papua Tanah Damai, kemudian melakukan konferensi perdamaian Papua, Peace Papua Conference pada tahun 2011. Nah, pada waktu itu dihadiri oleh Menko Polhukam dan juga perwakilan dari masyarakat adat. Nah, dalam konferensi itu misalnya masyarakat adat Papua dan tokoh-tokoh politik di Papua menyepakati dialog sebagai sebuah solusi damai dan menunjuk 5 orang juru bicara, yang salah satunya adalah Benny Wenda, Rex Rumake, dan lain-lain ya. Kemudian setelah 2014 sampai tahun 2019 sampai Pak Ternalis meninggal, JDP masih melanjutkan konsultasi publik, mendekatkan, memediasi ya, antara pejabat-pejabat pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh masyarakat di Papua melalui serangkaian pertemuan yang dilakukan di berbagai kota, di Jogja, di Mataram, di Manado dan lain-lain, membahas indikator Papua Tanah Damai. Namun berbagai pertemuan itu juga ya mungkin hanya sebatas untuk membuka jalur komunikasi. Kemudian pada tahun 2017 Pak Terneles mengusulkan pada Bapak Presiden mengenai pentingnya dialog sektoral ya, dialog antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk membahas masalah sektor-sektor tertentu. Dan itu yang diterima oleh Presiden Jokowi. Itu dialog yang paling lemah ya, karena dialog sektoral itu masih ada dialog yang lain, misalnya adalah dialog internal antar rakyat Papua, kemudian dialog untuk rekonsiliasi antara pemerintah pusat dan rakyat Papua yang mungkin membutuhkan oleh mediasi dari pihak yang ketiga. Nah, pemerintah kemudian Pak Jokowi lebih memilih dialog yang paling lemah, dialog sektoral seperti dialog pembangunan ya, meskipun itu sebetulnya tidak bahkan tanpa dialog itu pun bisa diselesaikan, dialog soal pembangunan. Nah, ketika kemudian Pak Jokowi mengangkat PIC, person in charge, termasuk almarhum Pak Terneles Sebai, kemudian ada Pak Teten Mas Duki, waktu itu kepala KSP, kemudian
Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam. Namun dialog yang paling ringan tingkatannya pun tidak berjalan. Saya menduga bahwa para pembantu presiden tidak serius untuk mendukung, atau ada orang-orang di sekitar Bapak Presiden juga tidak memberi masukan yang pro pada pendekatan perdamaian dan pendekatan dialogis. Bahkan dialog sektoral sampai dari 2017 sampai Paternalis meninggal 2019, kemudian tidak ada satu dialog sektoral pun. Tidak ada satu dialog pun terkait pembangunan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Ini saya kira karakteristik rezim yang sekarang mungkin mengingatkan kita kembali kepada karakteristik rezim pada tahun 2001 ya, ketika waktu itu Ibu Mega menjadi presiden, kemudian dia menghentikan proses perdamaian dengan Aceh dan melanjutkan dengan operasi militer. Saya kira rezim yang sekarang tidak jauh berbeda dengan karakteristik rezim yang tidak mendukung pendekatan dialogis dan perdamaian. Ini terulang lagi dari Aceh tahun 2001, kemudian berulang lagi pada masa kini. Mungkin kita perlu sebuah rezim politik yang akomodatif, yang concern terhadap nilai-nilai HAM dan yang peduli dengan pendekatan dialogis. Mungkin itu dari saya, Mbak Milda. Terima kasih Mas Cahyo. Karena waktunya mepet sekali, Mas Gufron silakan Mas untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir tadi, kaitannya dengan dialog ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Milda. Singkat saja karena tadi sudah dijawab semuanya sama Mas Cahyo ya, tentang misalnya sejarah perkembangan diskursus dialog ya dari awal 2000-an sampai yang terakhir, dan juga misalnya kenapa itu juga belum terwujud ya. Tapi saya kira itu tetap kita gitu ya, terutama pemerintah ya, harus tetap mencari jalan baru gitu. Bagaimana misalnya dialog yang yang diharapkan sebagai satu mekanisme resolusi konflik Papua secara damai ini betul-betul bisa diwujudkan. Nah, catatan dari saya kira satu hal yang penting gitu ya. Di sini saya kira dibutuhkan adanya satu kepemimpinan politik presiden lah, saya kira kuncinya gitu ya, untuk misalnya mewujudkan secara nyata gitu ya komitmennya terkait dengan penyelesaian Papua secara damai gitu. Nah, jadi komitmen itu juga harus didukung oleh kepemimpinan politik gitu ya dari presiden gitu loh. Bagaimana gagasannya gitu ya, visi misi penyelesaian Papua secara damai itu bisa diwujudkan secara nyata. Nah, ini saya kira yang menurut saya gitu ya, selain mungkin faktor-faktor lain ya yang belum terlihat kehadirannya gitu ya dalam konteks penyelesaian membangun proses penyelesaian Aceh secara damai lewat jalan dialog tadi gitu. Nah, selain saya kira yang penting gitu ya, pemerintah saya kira dalam halnya otoritas politik sipil ya, presiden, DPR, untuk misalnya mengevaluasi pendekatan kebijakan dan pendekatan keamanan terhadap Papua, termasuk yang belum lama dikeluarkan oleh pemerintah dalam konteks tadi ya, penetapan narasi terorisme terhadap Papua gitu. Karena collateral damage-nya itu nggak hanya di Papua, tetapi juga di luar Papua gitu. Mengingat prasangka-prasangka separatis gitu ya, rasial terhadap teman-teman Papua itu sangat kuat. Ya, saya kira dampak merusaknya itu tidak hanya di Papua, tetapi juga di luar Papua gitu ya. Sebagaimana kita sendiri tahu gitu ya, di Jogja, di Jakarta gitu ya, diskriminasi yang sifatnya rasial banyak berkembang dialami oleh teman-teman Papua gitu. Nah, ini bagian dari saya kira dampak ini ya tambahan ya, lanjutan di daerah sampingan dari kebijakan dari misalnya penggunaan narasi terorisme dalam kebijakan terhadap keamanan terhadap keamanan di Papua gitu. Saya kira itu tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Milda. Salam. Baik, terima kasih Mas Gufron. Sayang sekali rekan-rekan semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 17.01 PM. Ini
terlewat lebih dari 1 menit dari yang kita agendakan ya. Tapi kalau bisa saya mensarikan apa yang sudah kita diskusikan selama 2 jam terakhir adalah bahwa penyematan status teroris terhadap KKB Papua bukanlah solusi yang tepat. Penyelesaian melalui dialog harus diutamakan, dan mungkin yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Gufron, komitmen politik dari Presiden Jokowi dan jajarannya dalam penyelesaian konflik Papua sangat dinantikan. Terima kasih atas kehadiran pembicara semuanya, Bang Gustaf, Mas Beka, Mas Gufron, Mas Cahyo, dan juga Mbak Irin tadi yang harus izin live duluan. Terima kasih sekali, LP3IAS sangat terhormat mengadakan acara ini dan semuanya bisa berkumpul di sini ya untuk membicarakan apa yang terbaik bagi Papua. Terima kasih untuk kawan-kawan peserta juga. Jika mungkin ada yang kelewatan, terlambat dalam bergabung, bisa mereplay kembali rekaman yang ada di YouTube channel LP3IAS Jakarta. Nantikan diskusi-diskusi yang akan datang, dan saya sebagai